Assalamualaikum. Periode antara abad ke-8 dan abad ke-13 yang biasa dikenal sebagai zaman keemasan Islam telah melahirkan banyak sarjana, intelektual muslim, membuat penemuan-penemuan inovatif, berkontribusi pada berbagai cabang pengetahuan manusia seperti filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Dalam bidang kedokteran, sejarah ilmu bedah tidak dapat dilepaskan dari kontribusi penemu dan ilmuwan Islam yang satu ini. Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi, salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Kalangan bangsa Moor Andalusia mengenalnya dengan nama El-Zahrawi dan dunia barat mengenalnya sebagai Abul Chassis. Ia lahir di Zahro, terletak sekitar 6 mil barat laut Cordoba, provinsi Andalusia, Spanyol pada tahun 936 Masehi. Beliau adalah keturunan dari suku Al-Ansor Al-Madinah Al-Munawwaroh yang berasal dari Jazirah Arab. Suku ini adalah bala tentara muslim yang menaklukkan dan tinggal di Spanyol. Kala itu Andalusia Spanyol menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam berjuluk Permata Dunia abad ke-10 karena menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim seperti Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Abu Ishaq Al-Zarqali, Abu Hakam Al-Kirmani, dan lainnya termasuk Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari Kekhalifahan Umayyah ketika Islam mengalami masa jaya di Eropa. Ia sempat mengabdi lebih dari 50 tahun untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, yaitu Khalifah Al-Hakam II dan Al-Mansur. Ia menjabat sebagai dokter khusus kerajaan pada periode yang dianggap sebagai zaman keemasan Spanyol Arab. Al-Zahrawi dikenal jarang bepergian. Dia lebih senang menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di kampung halamannya sebagai dokter, apoteker, dan ahli bedah. Selain itu, sayangnya tidak banyak yang diketahui mengenai kisah hidupnya selain karya-karyanya dalam ilmu bedah. Kiprahnya terungkap ke permukaan setelah ilmuwan dari Andalusia, Abu Muhammad bin Hazm, menempatkannya ke dalam daftar dokter bedah terkemuka di Spanyol Eropa. Pada masa itu, Cordoba adalah wilayah yang sangat kaya, amat kuat, dan termasuk kota yang paling maju di Eropa Barat dan menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima, termasuk tempat Al-Zarqawi mengabdikan seluruh hidup dan kejeniusannya untuk kemajuan dunia kedokteran, khususnya pada ilmu bedah. Dalam menjalankan praktek kedokterannya, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Ia juga mendahulukan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan agar diagnosis menjadi akurat serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Al-Zahrawi pun selalu mengingatkan agar para dokter untuk berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yaitu agar tidak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan,
dalam hal materi dan tidak membedakan berdasarkan status sosialnya. Menurut Al-Zahrawi, profesi dokter bedah tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Ia kerap mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat sajalah yang boleh melakukan operasi bedah. Mungkin karena itulah di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang handal menyebar hingga ke seantero Eropa. Ia merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Banyak dokter dan pasien dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar ataupun berobat. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya seperti pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spatula, bone saw, plaster, dan masih banyak lagi. Salah satu yang paling populer adalah catgut atau benang bedah yang mulai dikenal pada pertengahan abad ke-10. Penemuannya adalah ia membuat benang bedah dari jaringan hewan, biasanya dari usus kambing atau sapi, sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan halal untuk orang Islam. Dahulu sebelum catgut ditemukan, untuk menutup luka digunakan dedaunan tertentu yang harus dikunyah terlebih dahulu, kemudian ditempelkan di atas luka tersebut agar mengering. Bahkan semut-semut berukuran besar seringkali digunakan sebagai media menjahit luka. Ini pernah lazim dilakukan di pelosok-pelosok Amerika Selatan, juga di pedalaman Afrika. Karya monumental hasil pemikiran Al-Zahrawi adalah buku setebal 1.500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dengan judul At-Tasrif Liman Ajiza an At-Ta'lif, atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikenal dengan nama The Clearance of Medical Science for They Who Cannot Compile It. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak, serta beberapa prosedur teknik yang dirinci dalam bab-bab khusus, misalnya operasi mata, telinga, dan tenggorokan. Kitab itu juga dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Selain itu, dijelaskan pula tentang kosmetika yang menghasilkan produk seperti deodoran, lotion atau body lotion, dan pewarna rambut dalam buku tersebut. Yang menarik, dia membuat penerapan ligatur untuk pembuluh darah yang berdarah dan jahitan bagian dalam menggunakan catgut. Dia mendahului ahli bedah militer yang terkenal asal Prancis, yaitu Ambroise Paré, yang hidup pada masa 1510 sampai dengan 1590 Masehi, yang diklaim sebagai orang Eropa pertama yang menggunakan jahitan dalam 5 abad. Kemudian ia membuat pengaturan dislokasi tulang dan patah tulang. Metodenya untuk mengatur dan mengurangi dislokasi bahu berabad-abad sebelum Kocher memperkenalkan teknik serupa pada pengobatan Eropa. Selain untuk pasien umum, Al-Zahrawi ternyata juga memberikan kontribusi yang signifikan pada bedah anak. Ia menggambarkan dengan jelas kasus hidrosefalus karena cacat bawaan dari drainase cairan cerebrospinal.
Inilah kitab suci bagi kaum dokter sedunia yang bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman hingga saat ini. Buku ini berbicara tentang kurang lebih 200 peralatan bedah, termasuk 26 alat hasil temuan Al-Zarqawi serta bermacam teknik dalam operasi bedah. Selain itu, Al-Zarqawi juga mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta gejala dan cara pengobatannya. Tak hanya tentang bedah dan daftar penyakit saja yang dipaparkan Al-Zarqawi lewat kitab tebal itu, banyak sekali pengetahuan lainnya terkait ilmu kedokteran terhimpun di dalamnya. Kitab Al-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12, dan bahasa lainnya yaitu Inggris, Prancis hingga Ibrani, dan menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter serta ahli bedah Eropa selama 5 abad Eropa Pertengahan. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Hingga abad ke-16 Masehi, ahli bedah berkebangsaan Prancis Jacques Delacamp yang hidup pada tahun antara 1513 Masehi sampai 1588 Masehi masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Al-Zarqawi meninggal dunia pada tahun 1013 Masehi pada usianya yang ke-77 tahun di kota Cordoba, 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Kehebatan dan profesionalitas Al-Zarqawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Bahkan penterjemah asal Italia bernama Pietro Al-Gallata menyebut Al-Zarqawi sebagai pemimpin dari seluruh ahli bedah. Ia diibaratkan sebagai maha guru bagi dokter-dokter bedah sedunia. Al-Zarqawi termasuk generasi emas Islam Andalusia yang terakhir. Tidak seberapa lama setelah ia wafat, era gemilang dinasti Umayyah di Cordoba juga turut berakhir, sekaligus menjadi sinyal bakal berakhirnya keperkasaan Islam di Eropa. Meskipun Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Calle Albucacis. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6, yakni rumah tempat Al-Zarqawi tinggal. Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol. Al-Zarqawi dikenal sebagai pelopor bedah modern dan dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.